Langsung aja di video ini bakalan lanjutin nih alur cerita Chainsaw Man episode sebelumnya. Sekarang di plot episode 9. Denji kan diajak enak-enak tuh alias esek-esek sama Himeno Senpai. Ekspresi Denji ya kayak malu sama pasrah gitu. Bahkan Himeno menyuruh Denji untuk angkat tangannya. Ya otomatis Denji nurut aja cuy. Anak pintar kata Himeno guys. Apakah ini bakalan baik-baik aja kata si Denji guys. Dalam hati Denji berkata dia wanita yang merebut ciuman pertamaku dengan muntahan. Terus ciuman pertamaku harusnya sama Makima. Apa nggak masalah membiarkannya merasakan pengalaman pertamaku? Denji bingung, tapi ya situasi udah kayak gitu ya kan. Dia juga nggak bisa apa-apa cuy. Cuman ada mereka berdua soalnya guys. Kalau gua mah udah langsung sikat sih. Pas lihat muka Himeno, Denji langsung bilang, baik, kayak nyeritain cerita esek-esek malah nih. Baguslah kalau begitu, lepaskan ini juga kata Himeno. Nah pas Himeno mau buka celananya si Denji malah nemu permen guys. Apa ini di sakumu kata Himeno. Permen? Parah kata dia. Tiba-tiba Denji teringat akan sesuatu pas lagi di izakaya. Denji teringat pas sama Makima di situ. Kau nggak apa Denji, mau keluar cari udara segar kata Makima. Ini Makima ngajak ngomong Denji pas abis muntah itu ya di episode lalu. Kalau belum nonton kalian bisa cek aja video sebelumnya. Denji cuman termenung guys. Ya masih shock gitulah. Ternyata Makima baik banget beliin obat ke Denji. Obat itu untuk menghilangkan mabuknya Denji dan dia disuruh untuk minum sebelum tidur. Makima, aku baru aja merasakan ciuman pertama yang buruk katanya Denji. Meskipun nanti aku mencium banyak wanita, aku akan tetap merasakan muntahan ini kah? Katanya Denji lagi. Makima yang lagi emut permennya suruh Denji membuka mulutnya. Terus permen bekasnya Makima dikasihin tuh ke Denji. Selama kau hidup, kau mungkin tak akan pernah melupakan rasanya. Tapi nggak masalah, mulai sekarang kau akan merasakan banyak hal baru. Makima bilang bahwa Denji nggak akan punya waktu untuk memikirkan rasa muntahan. Makima ibaratnya di sini kayak ngasih nasihat ke Denji dan menghibur dia. Dia bilang bahwa kali ini ciuman tak langsung itu rasanya seperti permen cola. Scene pindah lagi ke tempat Himeno. Denji megang permen yang dikasih sama Makima tadi. Himeno udah tidur si Denji ini masih kepikiran. Dia minta maaf ke Pochita. Maaf Pochita, kau mungkin ingin ngen sama dia. Tapi aku ingin Makima jadi yang pertama. Hingga aku bisa membunuh Gun Devil hingga saat itu. Malam purnama yang cerah pun berlalu menuju pagi. Pagi Denji kata Himeno. Abis itu Denji bangun dan lihat Himeno senyum sambil pakai tank top doang. Himeno akhirnya nawarin sarapan di atas atau di rooftop apartemen. Denji sarapan bersama Himeno. Makanan pasti enak kalau sambil menatap orang lain katanya Denji. Himeno bilang bahwa dia semalam mabuk dan gak ingat apapun. Kau gak melakukan sesuatu padaku kan katanya Himeno cuy. Siapa yang mau niduri cewek yang suka muntah? Aku sudah putuskan kalau Makima yang akan jadi wanita pertama. Himeno ya masang ekspresi kayak gini doang. Sambil ketawa-ketawa, Himeno melanjutkan sarapannya sama Denji. Kau orang aneh Denji. Menurutku orang lain pasti akan merasa canggung kalau situasinya seperti ini. Dan bakalan langsung pergi. Apa? Makanannya kan gratis, jadi buat apa aku pergi kata Denji guys. Itu mengingatkanku kau juga suka Makima, tanya Himeno. Aku sangat suka dia katanya Denji. Ya, Himeno bilang lagi. Meskipun kalau dia brengsek, terus Denjinya jawab, aku suka yang brengsek. Katanya Himeno. Dia bilang mau bantu Denji untuk mendapatkan Makima. Denji ya langsung semangat menanggapi hal tersebut. Seriusan katanya Denji kan. Abis itu Himeno serius sekali katanya. Nah di sini Himeno menawarkan Denji untuk membentuk sekutu rahasia. Ya semacam Himeno itu bakalan bantu Denji mendapatkan Makima. Sementara Denji membantu Himeno untuk mendapatkan Aki. Soalnya Himeno memang suka sama Aki guys. Denji bilang, apa yang kau suka darinya? Penampilannya katanya Himeno. Denji langsung jawab, oh baik aku ikut. Himeno bilang, mulai hari ini kita nggak perlu bersikap seperti senior dan junior. Himeno mengajak Denji berteman. Selanjutnya Himeno menawarkan untuk mampir lain kali sambil bawa Aki atau Pawa untuk sarapan. Ya mungkin Makima juga boleh datang katanya Himeno. Scene pindah ke tempat kereta. Di sana ada Makima yang sedang bertanya sama anak buahnya. Kapan kita sampai ke Kyoto? Kata Makima. Anak buahnya jawab, 30 menit lagi. Makima memutuskan untuk membeli makan siang walau ya
Mereka dijadwalkan makan siang pada pukul 1 nanti. Makima bilang, aku akan tetap menyisakan ruang untuk itu. Makima mengatakan bahwa dia nggak mau bertemu dengan bigwigs di Kyoto. Kata Makima, mereka itu sangat mengerikan. Aku cuma mau makan dengan tenang, katanya dia. Bir yang tadi malam enak, katanya Makima lagi. Seseorang di depan Makima tiba-tiba aja melakukan suatu gerakan. Mereka membuka tas dan mengambil sesuatu di tas tersebut. Ternyata yang diambil adalah senjata api yang merupakan barang paling dilarang di masa tersebut. Karena sejak datangnya Gun Devil alias Iblis Senapan guys. Makima dan rekannya langsung ditembak di tempat tanpa adanya peringatan apapun. Tembakannya double ke arah atas dan ke bawah, alias ke arah kepala dan di bagian jantung mereka berdua. Teror itu tiba-tiba dimulai lagi dan Makima jatuh terkapar. Ini tim C, ayo pergi, katanya bandit itu. Sementara itu di tempat lain keberadaan Denji dan kawan-kawan sedang makan di suatu restoran. Ya bisa dibilang ketenangan sebelum masalah dimulai. Kelompok Fushi melakukan penyelidikan, begitu juga dengan Arai dan Kobeni. Tapi nggak dijelasin di sini mereka sedang menyelidiki apa guys. Intinya mereka kayak cari alamat dan cari orang gitu. Si mbah ini tiba-tiba mengamati Kobeni dan Arai, lalu keluarin senjata pistol dan mengarahkannya ke Arai. Sementara di sisi Fushi dan yang lain, kejadiannya pun sama. Sepertinya satu komplotan sama yang nembak Makima tadi dah. Bang, bang. Suara tembakan terdengar di sekitar situ. Suara apa itu, kata Denji. Kebetulan emang dia makan di daerah patroli atau penyelidikan juga. Pawa si kocak malah bilang itu suara drum. Festival kah, katanya Aki. Hei, kalian berdua nggak bertemu tadi malam, kata Aki ke Denji. Denji jadi pria sejati. Terlihat ada pria yang di dekat Himeno dan komentar tentang rasa ramen yang nggak enak. Denji dan Aki kaget. Siapa kau, kata Himeno. Habis itu si pria misterius bilang, kamu nanya. Bukan guys. Rasanya cukup enak menurutku, kata Denji dan Pawa. Pawa nyambung lagi, jangan sok kenal dah. Pria misterius ini ngomong, kau cuman nggak tahu rasa yang jelek. Ya aku nggak bisa mencegah hal itu sih. Kalau kau makan makanan yang sama saat kecil, itu akan menumpulkan indera pengecapmu setelah dewasa. Dan kalau kau kehilangan indramu, itu kebahagiaanmu akan berkurang. Aki sama Himeno cuma nyimak aja. Tapi aku bahagia, kata Pawa. Bisa kita tenang, sambung Aki. Tiba-tiba nih orang curhat guys. Ayahku adalah orang yang paling baik di dunia. Dia membawaku ke tempat-tempat mahal dan membiarkanku mencoba makanan enak. Ayahku seorang Yakuza yang suka melakukan kejahatan, tapi itu pun seperlunya aja. Dia mendapatkan uang dari menjual obat-obatan terlarang dan membelikan apapun yang ku mau. Kau juga menyukainya kan, Denji? Orang misterius itu langsung menunjukkan foto bapak dia sama dia. Ternyata secara mengejutkan, orang yang dia maksud adalah bos Denji sebelumnya, yang udah dia bantai bersama dengan Yakuza lain pada saat episode 1. Kau mengenalnya, kata Aki. Gun Devil menginginkan jantungmu. Tiba-tiba orang itu langsung menodongkan senjata dan menembak Denji. Aki Himeno sempat bereaksi menghindar. Sementara Pawa langsung ninju orang itu. Pawa bilang ke Aki, top knot, apaan dah? Padahal kan kon gitu. Langsung aja iblis rubah muncul guys, melahap pria misterius tadi. Bangunan di sekitar sana langsung hancur, dan Aki kaget memberikan ekspresi tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia melihat Denji dan Himeno yang dalam keadaan bahaya. Aki Hayakawa, kau memasukkan sesuatu ke mulutku, kata iblis rubah. Bukan manusia, bahkan tiba-tiba malah iblis rubah kena tebas. Sang Devilman seperti Denji keluar. Dia adalah Katana Man. Akhirnya Katana Man muncul guys. Ini adalah karakter yang menjadi musuh utama di season 1. Aki langsung mengeluarkan pedangnya saat itu dan bilang, Pawa, hentikan pendarahan Himeno. Selanjutnya bakalan ada pertempuran Aki dan Katana Man nih. Bersambung dan makasih buat yang udah nyimak video ini.